pengikutnya diberi Jangan pendampingan menyimpulkan, setan. jangan menyimpulkan. Ya, oke, silakan ya. Jadi Muhammad mengatakan bahwa pengikutnya diberi pendamping setan dan mengatakan bahwa setan masuk Islam. Yesus itu mengusir setan dalam Matius 4 ayat 10-11. Dan Yesus memberikan kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan dalam Markus 3 ayat 15. Udah muta usaitun, silakan. Oke, baik. Yesus mengusir setan. Kencang kali, bah. Jadi Yesus mengusir setan. Nah, hadis yang Anda baca itu sebenarnya bukan setan itu. Itu jin. Anda harus membedakan antara jin dan juga setan. Kalau jin itu belum tentu itu berasal dari, kalau jin itu belum tentu setan. Tapi kalau setan itu sudah pasti dari golongan jin. Begitu juga manusia, Bang. Manusia itu juga ada kelompok muslim, ada kafir. Jadi jin yang kafir itu setan. Manusia yang kafir ya itu Kristen. Gitu cara belajarnya. Terkait dengan hadis yang Anda bawa, setiap manusia itu ada jin. Setiap manusia itu ada jin. Dan itu Anda bisa baca di dalam Kejadian 3:15. Keturunanmu. Jadi setiap keturunan Adam itu ada keturunan iblis di dalam dirinya, pada dirinya, yang mendekati dirinya, yang menggoda dirinya. Kecuali Anda bukan keturunan Adam, Anda keturunan setan, baru tidak ada setan sama diri Anda karena Anda sendiri setannya. Baca tuh Kejadian 3:15. Aku Tuhan Elohim akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan setan. Nabi Muhammad punya musuh karena memang sudah diadakan permusuhan dari sejak Ganbi Eden. Nabi Muhammad punya musuh namanya setan. Setan ini dari golongan jin. Sebelum setannya menjadi jin yang menjadi setan, lebih dulu Nabi Muhammad menjadikannya muslim. Catat itu. Jangan kau ingkari Kejadian 3:15, jangan. Bahwa setiap manusia itu ada setan menjadi musuhnya. Setiap keturunan Adam memiliki musuh namanya setan. Nabiku Nabi Muhammad, jin yang ada pada dirinya sebelum menjadi setan dibuatnya menjadi muslim. Yesus mengusir setan, oke. Yesus tidak bisa digodai oleh setan, oke. Yesus hebat memang. Tapi bagaimana dengan Paulus? Nah, ketahuan. Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, bukan dalam selimut lagi. Dalam daging Paulus ada seorang utusan Siblisis yang menggocok aku. Jadi Paulus itu dalam tubuhnya, dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Sayangnya, kenapa iblisnya tidak dijadikan sebagai Kristen? Kenapa? Karena iblisnya sendiri itu sudah Kristen. Sama seperti Paulus. Apa buktinya? Anda lihat di dalam Markus 5. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Orang yang kerasukan iblis merasulkan Paulus. Mana dalilnya? Iblis merasulkan Paulus. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Jadi iblis merasulkan Paulus, sabar. Iblis merasulkan Paulus, iblis menyembah Yesus. Jadi saudara, Anda mengatakan Yesus itu tidak dicobai, yang betul. Yesus tidak bisa dicobai iblis, makanya dia tidak disalib. Ketika iblis merasuki Yudas tidak berhasil. Ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu tipu muslihat tidak berhasil. Yesus tidak disalib. Yang keluar dari kubur itulah yang kamu sembah. Kalau umatnya Nabi Muhammad, Anda katakan Nabi Muhammad mengislamkan jin itu sebelum menjadi setan, tapi kemudian Paulus bukan lagi jin menjadi setan, tapi setan sudah ada dalam dirinya. Sayangnya setannya tidak dikristenkan karena memang sudah Kristen bersama dengan Paulus. Ketika Paulus makan babi, dia makan dengan setannya. Ketika Paulus masuk gereja, maka dia masuk gereja dengan setannya. Ketika Paulus menyembah Yesus, maka iblisnya di dalam tubuh Paulus juga sama-sama menyembah
Yesus. Oke, tanggapi boleh? Ya, silakan. Oke, jadi pertama saudara salah hadis. Bang Zuma, Jadi maaf, tunggu bentar. Jadi Ini itu- tunggu sebentar. Bang Zuma, ini gua nggak jadi salah fokus nih. Kedua Korintus 12:7 Apa itu? tadi, yaitu Iya, seorang utusan di iblis dalam untuk tubuh. menggocok aku. Kok si Paulus Iya, digocok? jadi dia selalu digocok. Makanya dia bersalin. Dia Makanya Paulus digocok itu iblis. bersalin. Iya, dia selalu digocok. Onani mungkin, nggak tahu lah. Nggak ngerti aku. boleh tanggapi? Di onani dia sama. Makanya dia nggak punya istri karena dia sudah dipuaskan dengan digocok sama setan. Kan gitu. Mungkin. Karena begitu dalilnya saya nggak tahu. Ya, Boleh silakan. tanggapi? Jadi salah fokus nih. Boleh. menggocok. Oke, gini ya. Pertama, cuma salah tadi tentang hadis. Di hadis dalam hadis Sahih Muslim 5035 itu Muhammad mengaku pada Aisyah. Dia mengatakan dirinya setan, bukan ada jin. Cuma Anda baca dulu. Jadi sebelum jawab tuh Anda bersemangat menjawab, tapi salah. Tahu enggak? Di itu Silakan Muhammad Anda tunjukkan mengatakan bahwa dalilnya dulu, Bang. apa? Muslim Bentar ya. Muslim berapa? Hadis Sahih Muslim berapa? 5035. Dia 5035. mengaku pada Aisyah Setan bahwa itu jin. dirinya ada setan. Coba tadi mau dicek Ya, dulu silakan. ya, silakan Lanjut, cek lanjut. dulu. Jadi Ya. aku luruskan dikit ya supaya tidak keliru. Tadi Anda mengatakan udah dari sebelum dari setan jadikan jin, bukan. Dia setan. Dia setan Jenis jin itu. dan Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dirinya ada setan. Itu baru kemudian dia masuk gitu ya. Islam. Udah semua tadi itu kepelintir. Yang pertama ngomong katanya belum setan jadi jin, enggak. Jadi kebaliknya cuma. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu salah total. Ya jelas ya. Saya belum komentar tentang Paulus ya, saya masih ke yang karena saya tanyakan dulu. Dan artinya begitu bahwa memang setan, Muhammad adalah setan karena pengakuan dia sendiri pada Aisyah bahwa dia setan itu jelas. Yang kedua, kalau misalnya tadi cuma memberikan ilustrasi macam-macam itu masih di luar ini. Kita belum bahas tentang Paulus, belum sana. Kita masih bahas tentang pertanyaan saya itu kenapa Muhammad ada setan. Itu loh yang saya tanyakan itu. Lah kemudian karena jawaban Anda malah membalikkan pengakuan Muhammad, berarti cuma menentang Muhammad. Karena Muhammad tidak mengatakan seperti yang kamu jelaskan panjang lebar. Muhammad sendiri mengaku pada Aisyah bahwa dirinya adalah setan. Itu yang orang Kristen tanya. Kenapa? Karena orang pengikut Yesus diberi kuasa mengusir setan. Lah kalau setan tidak masuk Muhammad, makanya pengikut Muhammad juga beri pendamping setan dari golongan jin yang disebut karin. Itu. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksud di situ adalah jin. Ketika makhluk ini menggoda manusia untuk sampai kepada kemaksiatan, itu sudah masuk kategori setan. Anda harus paham di situ. Ketika dikatakan itu qarin, artinya bahwa itu adalah jin, di mana jin ini ada pada setiap manusia yang menggoda manusia untuk melakukan maksiat. Kan tadi dalilnya sudah kukatakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15. Masa Anda nggak paham sih? Bahwa kebuah keturunan Adam itu memiliki musuh. Anda keturunan Adam kan? Katanya keturunan Adam sih. Anda harus paham di situ. Nah, sedangkan jin yang adalah setan itu sendiri itu ada pada diri manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad. Tapi jin ini kemudian dia tidak melakukan misi penyesatan dan sanggup, dia malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Begitu saudara, maka dia tidak tidak jatuh dalam kategori setan. Coba dalam kaidah Kristen, yang menjadi setan itu apa? Kan malaikat. Iya kan? Iya kan? Wa iz qala rabbuka lil malaika. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi, yang ingkar, yang tidak mau tunduk, itulah yang menjadi setan. Tapi yang tunduk, ya tetap aja kaidahnya kalau dalam Kristen ya malaikat.
Kalau kita jin. Begitu saudaraku. Jadi pahami dulu. Ketika malaikat itu tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, maka malaikat ini jatuh. Disebutlah dia malaikat yang jatuh. Disebut setan atau iblis. Jangan ingkar dari ajaran itu. Itu Oke, Anda harus Anda paham. boleh? Sabar dulu. Oke, Sabar oke. dulu. Sabar dulu. Sedangkan yang ada di dalam diri Paulus itu adalah iblis yang kerjanya menggocoh Paulus. Yang pertama. Yang kedua, Markus 5, orang yang kerasukan setan menuhankan sujud menyembah Yesus. Setelah di data 15-nya tidak kerasukan setan lagi alias sudah sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Jadi orang yang sudah mualaf tidak kerasukan setan lagi. Kemudian di dalam kisah para rasul yang saya maksud tadi itu, kata Paulus itu sendiri bahwa iblis yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang kerasukan setan atau roh jahat, roh tenung. Begitu saudaraku. Jadi ini udah jelas sekali. Kejadian 3:15, setiap keturunan Adam pasti bermusuhan dengan iblis. Nah, iblis yang datang kepada Nabi Muhammad malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Jadi muslim dia. Ketika dia menjadi muslim, maka yang disembah Allah, Yesus Rasulullah. Gitu saudaraku. Yang menganggap Tuhan menjadi manusia, turun ke bumi, jadi manusia, keluar dari kubur dan seterusnya, yaitu keturunan iblis, itu ajaran setan. Begitu. Apanya lagi yang ingin kau tanggapi? Harusnya yang Anda tanggapi Paulus. Kan sudah kujelaskan Nabi Muhammad. Oke ya. Jawab itu. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau menyangkut tadi menyebut iblis malaikat jatuh, aku jelasin ya. Jadi pencipta adalah Yahweh yang Maha Pencipta, Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian ada malaikat yang menentang, melawan Yahweh yang Maha Pencipta. Di dalam Yesaya 14:14. Setan itu ingin menyamai, malaikat jatuh itu ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan malaikat jatuh itu dalam neraka dan gua-gua. Di mana? Jangan gua-gua dong. Kemana? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan menipu di sini. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya tadi. Sebentar. Yesaya tadi. Jangan Anda pelintir. Yesaya 14:14 adalah Nomor 15-nya. malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha dilemparkan Pencipta. kemana? Nomor 15-nya. Biar selesai dulu, cuma ya biar selesai ngomong Saya dulu gantian ya. jarin supaya Anda jujur. Biar Nomor selesai, 15-nya masih dilemparkan kemana? Nah, neraka dan gua-gua. Neraka dan gua-gua. Masolang si Di penipu. 2 Petrus 2 ayat 4. Anda baca. Bentar, Saya ulang lagi. Sebentar. Anda baca Yesaya kamu ngomong 14 dulu nomor gantian 15. ya, gantian ya. Coba. Kamu ngomong silakan, Kang, ngomong dulu. Anda aku jujur. diam. Anda Oke, aku jujur. diam dulu, kamu ngomong. Iblis dilemparkan kemana? Yesaya 14 nomor 15 itu tertulis di mana di situ Bentar dilemparkan? ya. Jawab. Yesaya 14:14. 15-nya. Malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Disebut iblis. Kemudian Dilemparkan. Yahweh yang melemparkan iblis ke dalam neraka dan Nomor 15-nya, nomor 15-nya. 2 Petrus Nomor 2 15-nya. 2 Petrus 2 ayat 4. Nomor 15-nya baca. Nomor 15-nya baca. Baca nomor 15-nya. Baca nomor 15-nya. Kalau kau bilang goa-goa, kau tuduh Yesus itu karena Yesus dikuburkan di goa. Gini, Nomor 15-nya ya. baca. Nomor 15. Gini, jangan Nomor ngomong 15. gantian. Kamu ngomong dulu. Nomor Kamu bicara dulu. 15 kau baca. Nomor 15 kau baca. Aku diam ngomong dulu, kamu silakan. Oke, Langsung baca. saya bacakan Gimana sih? nomor 15. Saudara-saudara, dia tidak mau membaca nomor 15. Dari Kenapa? Karena dia malu. 14-nya. Dari 14 baca. Nomor 15-nya kenapa kamu nggak baca? Semuanya, aku enggak bawa kitab, aku apal 15-nya. Silakan Ya coba baca. 15-nya. Silakan, aku enggak bawa kitab. Aku keluar dulu kalau Ya. baca, aku keluar dulu. Coba. Ada yang bisa buka kamera di sini? Silakan buka 14:15 ya. Yesaya Ya, ya. 14:14 dan Ya. Yesaya 14:15. Silakan baca. 14-15, jangan 15-15. 14:15 dulu ya, cuma ada biar yang bisa tahu buka urutannya. kamera? Ada yang buka kamera silakan. Bisa. Urutannya Ya. itu ya, malaikat jatuh itu Iya, di malaikat 14:15. jatuh. Kemudian dimasukkan terusnya ke dalam kubur. silakan. buka Loh, dia buka. silakan.
Ya, Dan diam dulu. Akhirnya nanti di dalam akhirnya di Petrus 2, Petrus 4. Iya, Ya, di goa. silakan. Kan dia kan Tuhan mau keluar dari goa. Gimana sih? Sebaliknya, Tenang. ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat di paling dalam di liang kubur. Kubur. Iya, oke. Iblisnya di mana, Berikutnya, Bang? Iblisnya di kubur. baca 2 Petrus 2 Iblisnya. 4. 2 Petrus 2 4. Tunggu dulu. Loncatnya jauh Lu banget, Bang. akui Itu belum dulu, lempar. akui dulu bahwa iblis dilemparkan ke kubur, betul? Belum dilemparkan ke neraka cuma. Baca Ini nih. dalam Nih. 2 Petrus 2 Yesaya ayat tadi. 4. Hei, Yesaya Loh, tadi. kamu Yesaya tadi. gini kalau Yesaya kamu tadi. fair, kamu Yesaya baca tadi. juga 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, saya Kamu baca. baca. Saya baca. 2 Petrus 2, Dinda. Tapi nomor Baca, satunya baca. mulai. 2 Petrus. Nomor 1 mulai ya. 2 Nomor 1 sampai nomor 4 dibaca ya. 2, 1 sampai 4. Ya, jangan cuma nomor 4-nya. Ya, Kita jangan silakan. ditipu sama setan ini. Silakan. Gampang itu. 2 Petrus 2 nomor 1. Nomor 1 sampai Petrus ayat 4 silakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Tuh demikian nabi palsu kan. demikian pula di antara kamu ada guru-guru di antara palsu. kamu itu di mana? Iya, Kamu itu di mana? Terus. Kamu itu siapa? Di antara Terus kamu, dulu, kamu itu siapa? terus. Di antara kamu ini siapa? Terus Kamu itu terus siapa? dulu. Kamu di situ siapa? Kamu Sampai itu siapa? 4. Iya, sampai 4. Ini dulu, kamu itu siapa? Supaya kita Belum tahu. nanti sampai 4 aku jelasin Enggak, habis ini ini. dulu. Kamu Ini dulu. kujur cuma baca 4. Ini dulu. Baca Iya, 4 ketika gampang. Yahweh Ini dulu. melemparkan malaikat Kita akan jatuh dalam ulas neraka sampai 4. dan Kita ulas sampai gua cuma 4. Bahkan kita ulas sampai pintu neraka dan goa gua. terbuka. Kita akan ulas itu. Kita hanya butuh Anda jujur. Ayo baca Dinda, bacakan Silakan. si penyesat ini, silakan. Di antara Silakan. kamu Sabar. akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan di atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang kuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, Tetapi tebus untuk dosa. perbuatan mereka, itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak denger. menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa Gua, yang gelap Jibril di mana untuk cuma menyimpan mereka sampai di hari di mana? penghakiman. Jibril Itu di mana? cuma Maksudnya dulu. Tunggu dulu. Benar. Tunggu. Sabar. Yesus jadi Tuhan di Sabar. mana? Sabar. Aku bacakan sebuah dalil. Kenapa Jibril Aku di gua? Aku Ya? bacakan sebuah dalil. Kenapa Jibril di gua? Dengar. Cuma Mereka Jibril di sini. gua? Dengarkan dulu. Coba gantian. Iya, Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. 2 Petrus 2 itu tidak berbicara Harusnya mengenai apa yang- abad ke-7. Gantian dong lu. Diam. Kamu takut. Kamu nih, Diam. kamu nih Diam. Kamu Habis ini takut. kamu. Habis ini kamu. ngomong ya. Habis ini kamu. Gantian. Oke. Habis ini kamu. Oke. Habis ini kamu. Oke, 2 oke. Petrus 2 itu berbicara keadaan di abad pertama. Bukan di abad kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kemana tadi? Dari mana tadi disimpan? Di Yesaya 14 nomor 15 itu kemana? Dimasukkan kemana tadi, Dinda? Kubur. Nah, di abad pertama, iblis yang dilemparkan ke kubur itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Sekarang itu di abad pertama, bukan di abad ke-7. Bukan masalah Jibril datang ke Nabi Muhammad. Tetapi di tengah-tengah kamu murid-murid Yesus, di tengah-tengah kamu itu akan muncul penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu. Datang pengajar palsu itu memakai nama Yesus, memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Yang keluar dari kubur itu memakai nama Yesus. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, ke dalam goa.
Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam goa baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti goa, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain pulang. Di mana mayat pengganti Isa itu disimpan? Aku jawab. Matius Gantian ya. 27, ya, ini pertanyaan saya. Matius 27 nomor 60, di mana mayat pengganti Nabi Isa itu disimpan? Di Oke, goa atau aku di sungai? jawab ya. Jawab. Aku jawab. silakan. Oke. Ya, silakan. Ya. Kamu mute supaya enggak numpuk lagi Enggak, ya. saya tidak akan ganggu. Yang penting kau tidak menyesatkan. Oke, aku sesuai dengan diatur kitab. Dalam Ya. Yesaya 14 tadi bahwa malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Tinggi. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya ya, yang tadi aku bahas adalah bagaimana tadi kamu bahas tentang yang ayat 1 sampai 4 tentang 2 Petrus 2 ayat 4. Oke, ya. Yang keempatnya bahwa Baca nomor satunya Sebentar, dong. iya, bentar. Kayak Aku- saya dulu. Kakak Kayak jangan tadi motong. kami. Enggak, baca biar adil. Baca dari nomor 1 biar adil. loh, kan aku kamu kan udah baca. Aku tinggal komentari dong. Iya, Maksudnya, komentari dari nomor 1. kamu diam dulu oke. Jangan Dari- kamu potong. Nomor 1 kau komentari juga, silakan. Oke ya. Silakan. Jadi penyesat itu menyesatkan penguasa yaitu Yesus Kristus ya. Penyesat itu menyerongkan kebenaran. Penguasa Loh, itu, bentar. penguasa Ini itu. waktu pengomong penguasa cuma, itu. waktu pengomong. Jangan Anda pelintir dalil. Jangan Yahweh pelintir. ya, Yahweh melemparkan ke neraka. Jangan pelintir dalil, itu enggak bagus. Kemudian Jibril muncul di gua dan Kenapa mengenalkan jadi nama ke Jibril? Allah. Siapa yang muncul di gua? Itu sesaman. Yang Nggak ada hubungannya dengan sesaman Dan dong. mengenalkan nama Allah. Yang sesaman Yang menentang- dong. menentang Yahweh yang Maha sesaman. Pencipta. Yang sesaman. Allah menentang- Yahweh mengajarkan kemudian bersunat. Siapa yang menentang ajaran sunat? Beuh. Siapa yang mengajarkan menentang Taurat? Beuh. si botak. Hah? Itu yang menentang Taurat itu dia. Yang datang kepada Paulus, itu yang menentang Taurat, yang membisikkan Paulus, yang mengaku memakai nama Yesus. Sekali lagi, ketika Anda membaca 2 Petrus 2, tolong hargai pengarang Petrus. Baca nomor 1-nya. Di tengah-tengah kamu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. Murid Yesus. Jadi di tengah-tengah muridnya abad pertama akan muncul penyesat. Penyesatnya itu adalah yang disimpan di goa. Baca Matius 27 nomor 60. Mereka meletakkan mayat Yesus dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri yang dibuat seperti gua. Oke, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar. Jadi mayat Tuhan kamu itu oke. Jadi semua menggenapi. Kemudian Yesaya 14 nomor 14 kamu pelintir. Kamu tidak mau baca nomor 15-nya. Kamu malu. Jadi iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Goa. Keluarlah Tuhanmu dari goa. Selamat menyembah iblis. Jangan sakit hati. Kau mau pelintir dalil manapun dalam Bibelmu, kami loncatan berpikirnya 100 langkah di depan daripada kamu yang gak pernah melangkah sama sekali. Ingat, berdasarkan dalil kitabmu, iblis keluar dari goa. Oke? Iblis disimpan di goa. Iblis simpan di dalam kubur. Yang keluar dari kubur Tuhan lo. Yang keluar dari goa Tuhan lo. Lo menyembah makhluk kuburan, makhluk goa. Berarti Tuhan lo adalah, berdasarkan dalil itu adalah
Halal bin Zakar. Di Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu mengaku bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah iblis. Lengkap itu dah. Lengkap kan? Nah, Yesus mengatakan waspada. Sudahlah, aduh, jangan terlalu sombong. Bahas tentang Nabi Muhammad, nggak usah. Ilmu cetek, nggak ada bapaknya dibandingkan kami. Cuman tai gigi kucing di muka itu. Oke? Ada lagi yang mau menyembah makhluk goa? Sudah selesai ngomongnya, Juma. Udah, kau bantai itu dalilnya. Kau yang Yesus dikubur di goa. Yesus itu setelah dia Yesus lah. Banyak dari kubur mengajarkan apa-apa. Yesus keluar dari kubur. Iblis disimpan Kalian di mengikuti goa. nabi palsu. Iblis Yesus di disimpan goa di itu kubur. Itu adalah Carolina Goa itu menyembah adalah, makhluk yang keluar itu? dari goa kuburan. itu memang kebiasaan orang Yahudi, memang di situ banyak tentang goa-goa yang seperti kamu ajarkan itu cuma Masolang. Yesus itu Masolang. adalah Allah. Seperti kamu tahu. Masolang. Hanya iblis lah yang mau agar manusia menyembah kepada Yesus. Ya jelas lah Nabi Allah. Nabi Allah ditembak. Kamu lihat baca ini. Hancur. Itu adalah ayatnya Filipi 2:6. Iya, Baca Filipi kau. pula. Saudariku Carolina, tadi di sini Filipi ada 2 seorang berkata Kristen bahwa dia yang rupa kita Allah, tanya Yesus itu tentang rupa legitimasi Filipi itu. Ternyata Filipi itu adalah kitab yang tidak ada legitimasi, nggak ada ijazah dari Legitimasi itu dibilang, Yesus. bukan urusan itu delikti. Apa tuh kau bilang itu? Jangan terlalu banyak alasan. Jangan terlalu kau banyak alasan. Lah, sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Yesus adalah tidak Allah. boleh Kalau dipercaya. dia tidak bangkit, itu namanya sia-sia dia datang ke dunia ini. Sebuah pengajaran yang tidak Benar. berasal dari Kalau Yesus jangan tidak dipercaya. bangkit, sia-sia Yesus datang ke dunia. Emang Itu ngapain kata Yesus datang ke itu dunia? kata Paulus, itu kata Paulus. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Galatia Kutanya 2 kau. nomor 21. Kutanya kau, Yesus itu datang Jika ke kau dunia, mengharapkan buat apa? ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Bukan itu, maksudnya ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Untuk mengajak Bani Israel menabikan dirinya. Mana ada itu? Tidak ada Yohanes kitab 17 Nabi. nomor 3. Di Yohanes 13 nomor 3. baca Filipi 2 ayat 6. Ya itu Dia Paulus, rupa Allah. EGP dengan Paulus. Nggak mau. Aku nggak peduli dengan itu. Oke, kau nggak mau seperti yang dikatakan Paulus. Yesus berkata, saja. Aku dan Bapa satu. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Mana ada? Yohanes 8 nomor 17-18. Kemudian kau Yohanes baca 8 juga, nomor 29. kamu baca juga ayat. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Dia mati dan anak kamu. tukang kayu. Dia adalah Allah itu adalah sendiri, besar. nabi. Dianya Oh bukan. enggak, kata siapa? Dia itu Kan Allah. itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Kamu ingin menggantikan kalau aku kemuliaan pengikut Elohim Paulus, aku pengikut dengan Yesus. makhluk yang keluar dari Yesus tahu kubur. gua kenal. Nggak bisa Siapa kau Paulus? gantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk kuburan, nggak Aku bisa. pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Paulus. Oh, Paulus dong. Paulus kata. Nah, ini tuh Paulus ada dong. kau. Kamu pasti Paulus. Karena Enggak hanya lah. Paulus. Ya, karena Aku hanya Paulus yang mengikuti ajaran mengajarkan Yesus. Kristen. Paulus Yesus tidak tidak pernah mengajarkan mengikuti. Kristen. Yesus mengajarkan Islam. Yesus Beda. mengajarkan Kristen. Yesus itu mendirikan ibadah rumah Tuhan di atas batu Oh, karang. enggak mungkin. Rumah Yesus ibadah di yang sini berkata, didirikan "Aku oleh mendirikan rumah Yesus di batu adalah karang." rumah ibadah yang kudus. Tidak muncul orang di dalamnya, orang yang Setiap tidak bersumber orang yang sudah pemakan babi. dibaptis, itu adalah anak-anak Orang yang Yesus. tidak pernah mandi junub tidak boleh masuk ke situ. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sana. Penyembah Nah, berhala kau yang nggak nggak boleh boleh. masuk ke situ. Makanya tidak ada orang Yahudi dengan orang Kristen satu rumah ibadah. Dengar kau, dengar. Sorry. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat memasuki kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Masuk Dengar mengupayang kembali, diri. kembali. Pantasan Paulus bersalin. Kau dilahirkan sama Paulus.
Yesus yang berkata ini loh, bukan Paulus. Yesus, ucapan berkata. Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapannya untuk orang pirang kayak Bukan Anda. orang Nggak manusia ada. manapun, semua manusia di dunia ini. Tidak ada. yang Yesus bisa masuk surga menyampaikan kalau tidak segala dilahirkan firman kembali, yang tidak engkau dibaptis. berikan kepadaku telah aku Dibaptis. sampaikan Tanpa kepada dibaptis mereka. kau semua nggak akan masuk Mereka telah surga. menerimanya. Masuk neraka semua kau. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Orang Yahudi atau orang non Yahudi? Nama siapa? Yesus berkata kepada semua manusia tidak ada satu orang Nenek pun yang dapat masuk Mugiper. surga kalau tidak dilahirkan Ah, kembali. inilah kalau manusia hanya modal otak tikus. Otak Mana itu yang ada? kotor. Bacakan Mana kau ayat ada ini. pernah Yesus Bacakan berkata ayatnya. kepada semua orang, nenek Ku bacakan Mugiper. kau semua orang lah. Bacakan Mana kau. dalilnya? Mana Ini dalilnya ayatnya. semua orang? Mana? Ini ayatnya. Di mana? Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Iya. Lalu kita menjawab. Ali Farisi menjawab. Ali Farisi Seorang menjawab. generasi. Bagaimana kami Aduh, bisa parah. masuk ke dalam Parah, rahim parah. ibu kami dengan apa? Parah, Dengan parah, lahir parah. baru itu dengan roh. Setiap orang yang apa, roh sudah setan? dibaptis itu Tuhan Yesus kenal dan itu adalah anak-anak Allah. Layani orang gila aja. Orang gila dilayani habis. Aku mau- Nggak ada gunanya. Kau yang gila. Kau Aku mau gila. nanya Kau Carolina tidak ini. gila. Tar dulu Carolina. Markus Diam dulu, 5, oi. Markus Diam dulu. 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Dengar dulu, Yesus yang berkata Yesus. Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah ke Yesus itu orang sorga. gila. Kau Baca Markus 5. Tidak kau apa. ini. Apa? Baca Markus 5. Orang waras Tunggu itu dulu, kata menyembah dulu yang tidak Tuhannya satu orang pun yang bisa masuk Musa. surga kalau tidak dilahirkan Orang kembali gila atau dibaptis. itu Jadi barang siapa yang tidak dibaptis menyembah yang masuk diperhatikan neraka. orang gila. Kau yang gila. Kau Lah yang itu gila. Markus Otak 5. kontrak. Markus 5 yang menyembah Yesus adalah orang gila. Kau yang mana ayatnya? Kau jangan tercokohin dulu cokor itu dan kita Markus bercokor. 5, Markus 5 Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 15 aja. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu Tidak ada mencret. satu pun yang Baca dapat baca. masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Itu adalah titik. Itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Itu baca. Yesus berkata, Yesus, kamu buka ayatnya. Kamu buka Terlahir ayat, jelaskan. kembali itu bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, Dengan tobatan roh, nasuha. Dengan baptis, bro, Makanya dengan umat baptis. sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih, suci, fitrah. Ketika Ya, dia punya mana ada, itu maksiat, ada ceritanya itu bersih. ketika dia Tidak punya ada satu maksiat, yang bersih. mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih Tidak, kembali, itu tidak fitrah seperti kembali. itu. Lahir Umat kembali Islam artinya itu lahir makanya secara roh, disebut bukan Idul lahir Fitri, daging. Idul Fitrah itu. Lahir secara daging. Hari suci, hari kembali manusia itu suci. Lahir Itu secara terlahir roh, kembali. bukan daging. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah, titik. Bagimu. Sekarang kau baca Markus 5. Itu bagimu. Ya, itu memang kaidah agama kami kok. Coba Ibu tahu baca bahwa Markus puasa 5. nggak bisa masuk surga kalau tidak Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Markus kisah berapa? Rasul Berapa? 16, nomor 16 18. Markus berapa? Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Kau Baca, gila, aku kau tunjukkan tidak gila. dalil kok. Sudah ditunjukkan dalil pun masih Itu artinya kau Yang tidak mana? terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Ayat berapa? Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundrul. Lah, kan kau minta dalil. Kau gundrul. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang Dan satunya tahayul. banyak kali bacanya itu. Ya Yesus makanya menyembuhkan orang kami ini yang orang terkena belajar. setan. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca, Ya, baca, dengarkan. baca. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan baca. pengikut-pengikutnya sampai di seberang danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan-kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tapi selalu rantai-rantai itu terputusnya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu.
Ketika dari jauh dari ia melihat Yesus datang, ia berlari dari bersujud, lalu bersujud di hadapan Yesus. Dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang maha tinggi, akan kau apakan saya ini? Takut dia. Iblis itu takut Yesus, dia takut dihukum ya, takut dihukum. Datang menyembah Yesus Dia kan? Allah. Iya, iblis juga takut pada Yesus kok. Dengan suara yang Menyembah, keras dan menyembah. Yesus Allah, Orang kerasukan yang iblis maha itu tinggi, menyembah. akan kau apakan aku ini? Demi Allah yang demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya. Ya. Iblis memohon pada Yesus jangan menyiksa dia. Takut dia terus? disiksa. Terus? Iblis itu tak disiksa. Kemudian, demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang ini. Keluar roh jahatnya. Keluar. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu iblis menjawab, Carolina. Iblis menjawab, orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan, dan di lereng bukit roh-roh jahat yang memohon pada Yesus, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk Dan ke dalam Yesus babi. dan jadi Makan sama Carolina. dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kamu tahu? Mana itu? Nomor sampai 15. Nomor sampai 15. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar itu di kali kota dia dan baca di Bible dia. sekitarnya. Lalu Sesak orang-orang nafas dia. melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus lalu melihat orang yang tadi kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Pikirannya juga sudah waras. Jangan pikirannya, maka mereka semua menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Dengar, orang-orang yang telah menyisik, dengar, baca sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan yang tentang hal itu, babi-babi itu menceritakan. Lalu penduduk daerah itu meminta supaya Yesus ini orang itu marah ke Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu. Tadi itu di situ orang jahat itu. Mana kerasukan, orang kerasukan itu menyembah Yesus mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih ke dalam roh jahat kan. Ketika orang itu masih ada iblis di dalam iblis dirinya, loh, dia itu berlari iblis, menyembah bukan Yesus. Manusianya itu iblis saja takut dihukum. Gantian Carolina, gantian. Ketika Itu iblis yang takut dihukum. Ketika orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar, ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Itu karena roh jahat itu takut pada Yesus, takut dihukum, tahu nih. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Berarti kau kalah dengan Kamu iblis. semua Berarti kau adalah kalah dengan pembuat iblis. Iblis saja mengenal Yesus kejahatan. dan takut pada Yesus. Sementara kau tidak takut pada Yesus. Ya? Berarti kau lebih Tidak rendah dari ada iblis dalilnya juga. harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Takutlah dia. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Itu karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu Iya, juga mengenal Yesus. makanya. Tahu bahwa, nah, berarti kamu kalah dengan iblis. Iblis saja mengenal Yesus. Makanya Kamu tidak kalau mengenal Yesus. ada orang yang Yesus kerasukan itu memang iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Itu iblis itu takut dihukum Tuhan itu Enggak. tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak tergantung pada manusianya. Manusianya tidak termasuk itu. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia namanya orang kerasukan setan, bro. Hancur Carolina, Namanya hancur. orang kerasukan setan.
manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu Iblis kerasukan itu takut iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketika ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya, bro. Kalau bodoh kali dia kamu. sadar, berarti dia tidak menyembah Dia Yesus tidak tahu lagi. apa-apa, manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau Iblis dia ini sudah memang mengenal sadar, Yesus. baca Justru nomor iblis 15-nya. ini mengenal Nomor 15-nya Yesus, baca. siapa Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di macam manusia. Manusia belum sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika kerasukan iblis dia tidak tahu. Itu Nah, di sini dalil. intinya bahwa Itu Yesus dalil. itu Allah. Iblis Makanya mengenal setelah Yesus. dia Berarti kamu waras, lebih rendah setelah dari dia iblis, tidak mengenal waras, dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tidak tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan Nah, mulai itu dia memberitakan di mengikuti daerah. Yesus. Dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia mau it- mengikuti Yesus, Yesus orang nggak itu boleh. pun, Gimana sih orang kau? itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, Kamu bagus. di sisi negatifnya. Nah, Kamu sekarang tahu sekarang apa-apa. ada enggak Gini kemudian berarti orang kamu rendah dari iblis. dengar, ada enggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikuti Yesus. Hei, masalah generasi. Saya tidak tanya Dia mau mengikut. mengikuti Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah karena takut dihukum, bro. Dia dihukum karena Yesus Tuhan. berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis Ya. itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan, menunjukkan Yesus Tuhan. Itu aja Cina. intinya. Menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menghukum Ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis Hanya itu Tuhan yang bisa menghukum merasuki iblis. manusia, manusianya diantarkan oleh Berarti iblis dia ini Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan siapa? yang- Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Iblis itu benar Yesus. Tuhan, dia takut ke Tuhan, berarti hanya Tuhan yang bisa menghukum Waspadalah iblis. kepada penyesat yang datang Berarti kamu kepadamu, rendah dari iblis, memakai karena kamu tidak namaku Tuhan. dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah Iblisnya mengenal Yesus, siapa Yesus Iya, itu jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya Berarti kamu lebih mengakui rendah dari Yesus iblis, ini karena kamu sebagai tidak mengenal Yesus. Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Yesus. Setelah dia waras, Iblisnya, orangnya setelah itu dia tidak mengenal, waras, Bobo. setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Tidak. Dia setelah waras Dia sadar minta setelah untuk waras. menjadi pengikut. Ya, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus Namanya orang mengatakan, nggak sadar yang nggak ngerti gimana coba ini. Orang yang nggak sadar gimana kau? makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat.
Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Tidak ada Yesus. sesat, Yesus adalah Sekarang Allah. pertanyaan saya, pertanyaannya kalau Anda tidak disesatkan, siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, Di mana? siapa? Dengan Siapa yang berkata. suruh? Siapa yang suruh? Firman yang berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Di mana, di mana, ada di mana? satu orang berkumpul, maka Tuhan Di Yesus mana hadir. perintahnya Kami ke berkumpul. gereja hari Minggu itu, di mana perintahnya? Di mana Kami perintahnya bertanya- hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Justru Minggu hari Sabat. Sabat? Di hari kemenangan Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Aduh. Hari kebangkitan Yesus. Kami Parakal, mengambil waktu asal hari ngomong. kebangkitan Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi, nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa Kau dikatakan yang Minggu gila. hari Sabat? Hari Bagi Minggu kami disebut Minggu itu Sabat. Bagi kami Hah? Minggu itu Sabat. Karena di situlah kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya? Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami mengambil Enggak, saya hari kebangkitan tanya. Tuhan Yesus. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Andi. Kurang ajar. Dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Iya, apapun. Deftera, kemudian Selasa itu Triti, hari Rabu itu Tetarti, hari Kamis itu Femti, hari Jumat itu Paraskevi, hari Sabtu itu Sapato, hari Minggu itu Kiriaki. Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami Sabat itu kali pemberhentian. Gila Bagi berarti, kami kau gila Sabat. berarti. Kemudian kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan kamus legion. Gak mesti legion, betul. Zaman dulu Sabat itu adalah Adalah? hari Sabtu. Di kami Iya, hari memang. Minggu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Tidak ada yang Hari-hari ganti raya hukum. digantinya. Itulah iblis kata Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian, hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Begitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. menganggap Ini Minggu cara saya pengertian. menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. Kau yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya Buset pada dah. Yesus. Tidak percaya di sana. Saudara-saudaranya, ibunya itu juga tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang-orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang Setiap kepada orang mereka tidak percaya tidak akan Kristen. mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Jangan kau tambah-tambah, Semua tidak adalah ada pembuat tulisan Kristen. kejahatan. Tidak ada tulisan Kristen situ. Kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ. Kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Itu Karena ayat hanya orang untukmu. Kristen Tidak yang ada tulisan bermujizat Kristen. Itu untukmu pakai nama itu. Yesus.
Hindu tidak, Kau Buddha itu, tidak, kau itu, ateis kau tidak, itu, Yahudi kau. tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang diusir Makanya kau mengerti dulu hanyalah ayat itu, jangan asal congor. Carolina Kristen. Itu fakta, Hanya saudariku. congor kau. Jadi Itu ayat sebelum kepada orang-orang Anda yang kemudian sombong, orang disebut yang, penjahat itu ayatnya kepada oleh orang pembuat Yesus, kejahatan. Jangan kau maka tambah-tambahin. segeralah menggunakan akal Itu sehat. ayatnya Karena untuk orang para yang pembuat pertama, kejahatan. orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta, tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Kau salah, kau benar. Ya, Markus 5 sudah dibaca, Kau baca kau yang dulu. baca tadi. kau baca dulu. Elizabeth menyembah Yesus, Tuhan. Yesus dibilang Tuhan. Elizabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, Yesus mana disembah kita baca, Elizabeth. silakan tunjukkan. Baca. Kita baca. Di mana Baca. Elizabeth? Di mana Elizabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapakah Ya. aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya. Ya, yang berbahagia tetek yang kau isap, betul. Ya, tetek nenek mamamu. Ya, Tetek begitu mamamu tertulis. kayak gitu. Kan Ngajar begitu kau. tertulis. Gimana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Ya, Oh, nggak ada otakmu kau. kan dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ di mana? Alamak, Mana ayatnya tetek mamamu? kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh, Tetek kalau mamamu ada dalilnya gimana? Lah, kau punya orang tua. Lah, gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. Kau yang bilang dari mana dalilnya mana? Mana dalilnya tetek mamamu? Loh, mana? itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah tetek yang kau isap. Tidak ada situ ayatnya seperti itu ya. Alamak. Alah. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Ini tetek mamamu ambil. Ah. Lah, kok mamaku pula? Iyalah, otakmu enggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Cari tetek mamamu. Ah. Lah, yang punya tetek kan kau. Ada aja ini. Mamamu pun juga punyanya, mamamu pun punya. Tapi tak ada dibahas di situ. Anak perempuanmu pun punya. Ah. Nah, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kau tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini ambil punya mamamu. Punya ibu pun ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Cepatlah. Kenapa itu ya? Lupa saya. Makanya jangan cuma ngurusin tetek melulu. Ada aja ini. Jam kau. Eh, Mamamu itulah. aku pula yang dibilangnya. Lukas 11 ayat berapa? Itu di atas itu. Dia yang bawa kok, aku pula yang dimintanya. Aneh orang ini. Kau udah tahu tuh ayat tadi. Bukan tetenya Elizabeth, astagfirullahaladzim. Kenapa Siapa? pula? Yang Eh. tadi menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Nah, terus? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu dan dipanggil Tuhan. tete itu dibaca. Ini apa dibaca, bacanya Bang. ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan Bang. Burem ya? Burem. Diburup. Ah, tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Ya. Ntar lu aku kecilin dulu. Aduh. Kalau gua semua kecil ya. Kayak HP sih gua. Kayak PC bagus. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udahlah itu. Ini Jadi saya baca Carolina ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. Tetek. Tadi bilang siapa yang mengenai Yesus? Saya baca Tuhan itu dulu. Pertama kali kau bilang apa tadi? Jangan kau ngawur. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara itu. sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu terus kenapa Lukas 11 Carolina ayat. merasa Itu, teteknya? kita Kenapa pertama teteknya tahu Carolina apa dia merasa? Itu
kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayatnya itu. Loh, kok ditambah-tambahi? Gimana sih? Maunya teteknya yang dibahas di situ ada aja orang ini. Diam kau. Nggak ada suka Nah itu kan manusia. dalil, ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan Dito gedein kan Dito. Bagus tuh kan Dito. Di sini intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth, itu yang pertama kali, itu intinya. Masa Jadi, Tuhan kalau netek gimana sih ceritain Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Ya nggak Astagfirullah. apa-apa. Tuh, kau Nah mengaku itu Tuhan. diakui. Tadi Kenapa marah. mengaku Tuhan? Kenapa? Tapi kau usah bahasa kotor. Itu Lah, kok bahasa bahasa seperti kotor? itu memang. Kok bahasa kotor? Di situ lagi bahas ayat itu pegang apa? Ayo, tangan kirimu itu pegang apa? Lukas Ngapa 1 kau? ayat 43. Kenapa tangan kirimu itu? Tangan kirimu itu ngapain? Tangan Kok bahasa- itu mengajar. Orang Diam baca kau dalil. jangan kecil sini, nggak ada otakmu itu memang beragama tapi otakmu kotor kayak konco merah. Ini kita Betul. baca dalil tangan kirimu itu ngapain? Kau otak kau tuh ini di sini anak kecil loh, anak aku sini. Tangan kirimu itu loh. Tangan itu. Astagfirullah. Carolina tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Betul, dia betul. Tuhan pertama kali. Yesus dia yang Carolina yang kudus, kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas 11. Lukas 7 itu, 11, dibaca, Lukas 1 dibaca. ayat 43. Lukas Nah, 1 kalau ayat di situ. 43. Jangan lama-lama makan itu. Kena PL. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya Nah, kan? Betul berarti nggak? ini Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan. Elizabeth pun memanggil Yesus Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti ini Makanya diisap congor kan kau. sama Kau bilang anaknya. tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan? Ini Elizabeth. Carolina, saudariku, kau yang apakah gila itu. Elizabeth, Congor. apakah Elizabeth Yang berlari congor total. menemui Maria dan sujud menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan, ibu Tuhan, Bukan kok Ibu punya Dia Tuhan. ibu. Tuhanku. ibu Tuhan, Ibu Tuhanku. ibu Tuhan. Eh, Karena tidak mungkin Tuhan netek. Kalau ya, Tuhan netek itu masuk begitu. akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana Dan yang siapa netek, yang Tuhan tidak atau menerima Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang Ya. mana yang netek, Itu Tuhan tahu, atau kan? Tuhan? Udah turunin lah. Yesus itu Tuhan. Barang rusak siapa yang tidak suasana. menerima Masa Yesus Kristus, Tuhan netek? Gimana sih ada aja ini? Bikin rusak Kalau suasana itu. Tuhan itu masuk akal, gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ibu Carolina ini legion waktu sakit. Sama dia. Jadi legion sakit ini. Iya, Ada legion legion sakit. sakit lagi. Iya. Oh gitu. Yang mondar-mandir di dekat kuburan bersama babi-babi. Legion Oh. dia. Tapi lebih parah dia. Kenapa lebih parah? Iblis tidak makan babi. Carolina iya. makan babi. Ada plusnya dia, ada plusnya dia. Ada plusnya. Kan iblisnya dimasukkan ke babi. Toh? Ya kan? Ya. Iblisnya dimasukkan ke babi. Nah, Carolina makan dua-duanya, iblis dan babi dimakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang bisa makan iblis coba? Carolina lah, dia mbak sama babi. Iblis pun dimakan. Aku masih ingat dulu ada seorang yang marah besar sama aku. Apa katanya? Suma, jangankan kau ya, iblis aja ku makan. Ada dulu. Ada marah. Iblis aja ku makan katanya. Nauzubillah min zalik. Mondar-mandir di kuburan. Lepaskan rantai ngamuk-ngamuk. Dia melihat Yesus dari jauh datang. Saya itu, Bang Handi, saya itu kan punya indera ke-8. Jadi ketika saya mengatakan tadi tangan kirinya Carolina, iya pasti saya tahu lah ngapain tangannya. Tembus pandang nih saya. Khusus ke Carolina aja kan? Iya
Iya, Carolina aja. Pada saat tadi saya baca dalil, dia baca dalil, tangan kirinya itu loh. Mau tahu nggak kalian? Ngapain tangan kirinya tadi tuh? Tangan Mau tahu kirinya nggak? mengucap. Tangan dada-dada dia. Enggak Bang Andi, keliru itu. Betulan serius. Garu-garu. Bukan juga salah. Ini saya jujur. Ketika tadi dia baca dalil daripada Markus 11 itu, tangan kirinya itu sedang melengket di badannya. Dia aja yang kotor pikirannya. Masih tersambung dengan lengannya tadi itu tangan kirinya. Lukas 11:27. Pada saat dia baca itu, tangan kirinya itu ngapain? Masih melengket di lengan kirinya. Dia yang merasa, jangan kotor pikiranmu. Ada anak kecil kata, ya Allah, emang lu ngapain? Masalah generasi. Sama dengan Pak Prabowo. Saya di Makassar, tapi saya tahu persis apa yang saya katakan, pasti betul. Sekarang ini dia berpakaian apa? Dia pakai baju apa sekarang? Ada nggak yang tahu? Salah. Pakai baju laki-laki. Karena nggak mungkin dia pakai daster. Masalah generasi. Udahlah Bang Andi, lanjutkan dulu. Mana tahu ada yang mau tangan kirinya mau melintir ini kemangi, silakan. Ya, boleh. Ini Indri ini siapa Indri ini? Jadi siapa? Inri? Iya, INRI. Inri? Iya. Simpul salib itu. Oh. Apa? Iya kan? Coba disambut. Ya, selamat sore. Inri, ibu kamionnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Oh, waalaikum. Kristen, Bang? Sahabat HK Syukran. Lanjut. Bang Indri, Inri? Kristen apa bukan, Bang? Sahabat Dewi Musik, barakallahu fik. Lanjut Bang Andi. Ya. Ini Indri kok diam Indri. baik. Gimana sih? Ibu kamionnya Inri. Ya udah turunin aja Bang Adi ke Laskar Kristus itu. Jangan dulu, dia masih mau ngomong, dia persiapkan. Ya Laskar Kristus ini mau belajar itu Bang. Lagi Ya, Laskar. makan dulu, Bang. Aku lagi makan dulu. Lanjut tuh. Oke. Iya agamanya apa dulu Bang Henry? Iya, agamanya. Aku Assalamualaikum. Agama aku assalamualaikum. Agama apa? Udahlah turunlah. Ya, aku bilang Assalamualaikum lah. Agama apa, Bang? Loh di situ Ya nickname-nya Allah. King of King. Ya Allah ya Robbi, tanya lagi agama apa? Aduh. Ya, kalau nggak mau ditanya ya udah turunlah. Susah amat menyebut agamanya. Mana ada agama assalamualaikum? King of King di situ. Suatu Nickname-nya, kehormatan masa bagi kita sudah menghadirkan pemateri besar tadi. Makanya dia santai, aku makan dulu. Nah, lanjut aja. Kalian ini kan apa sih? Aku lagi makan. Dia itu ustadz besar. Dia guru besar itu di Madinah. Makanya kita disepelehin sama dia. Dia guru besar, kita maklumi aja. Lanjut. Oh dia syekh ya. Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya saya Apa komentarnya? nyimak tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah sama? Kalau Silakan. sama, di mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini. Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu,
ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan. Sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua. Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen? Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel, dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam, yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Nah begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Isa alaihi salam, satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Tidak ada itu Isa, itu berat bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 8:16.
Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas oleh di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku, makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo. Ya, halo, Pak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nubuatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya. Aku baca ya. Saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan memandangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu yang sekarang. Saya bantah. Saya bantah. Sekarang pertanyaannya muncul. Itu sabar Ibu. Sama Ibu, dengan nabi palsu dengan guru palsu Juma. Lintir ayat Alkitab. Sabar Ibu, sabar. Di situ dikatakan bahwa nubuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa? Tidak ada penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi, jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada. Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi, sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru toh? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada, tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru.
Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi, jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Torah itu, dihapuskan, dikurangi. Habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran, apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry lada. Jadi, kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk keluar, masuk di matamu kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya, teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2, 1 sampai 3. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca, ulang. Saya baca. Yesaya 63. Bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek. Ejekan orang-orang dia mengejek Tuhannya sendiri, kita yang dituduh. Nafsumu yang tinggi, merasa paling benar, padahal kau enggak, saya enggak merasa paling benar, tapi kebenaran itu pasti benar. Nabi palsu. Kebenaran itu Nabi pasti palsu benar. Itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil pasti batil. Lautan api, yaitu Wahyu 20. Baca Juma. Semua itu pengajaran yang sudah, itu pengajaran yang menjadi materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tuhan, tapi ditambahi. Lagi. Ayat Alkitab jelas. Alkitab jelas mengatakan guru palsu dan nabi palsu. Taulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya sejak kapan? Nggak usah didengarkan. Ibu, kerjanya tolong hanya terangkan dengan hawa tolong nafsunya. Terangkan kepada saya 2 Petrus 3 jelas Alkitab menubuatkan itu. Sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan.
Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu dan menyangkal penebusan kan? Menyangkal penebusan kan? penebusan Kau yang mengejek kan? penebusan yang dimaksud di pengejek situ. itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3:3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu. 2 Yang Petrus 3 ayat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya. Dengarkan Juma ya, korek kupingmu. ya, silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar Saya mau binasa tanya, kau. yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran Nabi tidak Yesus dimasukkan itu ke Nabi dalam Isa kitabnya yang Yahudi. diganti-ganti. Allah ampun. Sekarang yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Kau tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas Juma, tadi Mas Juma, Elizabeth sebentar, itu kau bilang sebentar. netek-netek. Ya. Apa tadi? Sebentar, Ya, itu saya Pengejek. Nah, baca 2 Petrus Itu kitabmu yang 3:3. mengatakan itu. Bawa pada Mas Juma, zaman Mas Juma, akhir akan Juma tampil sebentar. pengejek-pengejek. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Jadi bu, begini. Kristen kan? Forgas. Ya, saya Kristen. Saya Kristen. Ya. Jadi begini bu, ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab, karena pemahaman kita dengan mereka berbeda, gitu. Coba saudara terangkan kepada saya dari sebentar, mana Anda sebentar, Tunggu. Mas Juma, Langsung aja. Saya mau ngapain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini Kalau Anda Bu, mau ya, belajar di gereja begini jangan ya. di sini lah. Sebentar. Jadi Kata begini Alkitab Bu, itu ya. Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab, bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Udah Tidak Juma, ada kan? kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Bilang. kebenaran udah kan Juma. Tidak ada kebenaran. Dari mulut kalian itu nggak ada udah kan, kebenaran. Juma. Jadi jangan Dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada Jangan kebenaran. pelintir lagi ayat Nih Alkitab itu tajarin. ya. Kamu Tajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian yang saya sesat, ajarin. kan? Jadi, Nah, Ibu, Kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya Alkitab kayak sudah itu muka babi kuliah. adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Oh, dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berubah Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir. Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Baca ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu, gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka mengejek-mengejek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3:3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu Baca 2 Wahyu 20. Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Nah, jangan suka pelintir bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, kubaca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi Kristen yang keluar dari Kristen, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah Bertobat ya anjing. Juma ya, bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu ya. anjing, Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu. Jangan Jadi, pelintir lagi Alkitab. Penulis Jangan Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma. Mulutmu Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, Apa kata kamu ya. Yesus? Tubuhmu adalah Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau melemparkan kamulah anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? guru palsu lah itu yang menyangkal Guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang memasukkan Salah surat-surat satunya palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang. Mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Tobat Yahudi. kau ya. Tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Siapa yang memasukkan surat-surat Paulus ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Kaulah guru palsunya itu. Mas Solang generasi. Siapa yang memasukkan surat Lukas ke dalam kitabnya Yahudi? Teruskan ya Jumaya, bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang generasi. Jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang memasukkan pengajaran Markus ke dalam kitabnya Yahudi? Wah, 20. Mas Solang generasi. Jadi sudah fakta. Ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja.
kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Pengkhotbah. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Lo. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa nih? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei, siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Hei, tanggung jawab dulu. Hei, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei, siapa? Hah? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman, itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanak dalam bahasa manapun itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Karisten. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa. Kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan? Oh, kitab Al-Quran. Sorry ya. Wow. Kita lihat, ternyata saudara-saudara, bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, melainkan, sahabat Andre barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda. Begitu, saya kira cukup. Kasihan kalau saya lanjut, nanti banyak yang bubar dan meninggalkan gereja. Mending kita larikan kepada yang lain. Silakan Dinda Dito, lanjut. Ya, Gurunda. Aduh, pada kejang-kejang semuanya di bawah. Aduh, udah nggak bisa ditolong kalian. Hancur. Ya, Teja, selamat sore Teja. Selamat sore. Selamat sore semua. Ya, datang mau menyanggah atau mau mengiyakan? Silakan. Saya mau bertanya tadi katanya Alkitab itu mengambil Al-Quran lalu dimasukinnya ke Al-Quran Alkitab ya. Katanya begitu ya. Bukan. Oh, bukan ya. Mengambil kitabnya orang Yahudi, ini siapa pelakunya? Enggak Alkitab yang itu. Coba tunjukkan di selain Indonesia ada nama Alkitab untuk kitab Anda. Tunjukkan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Sorry.
Jelaskan kan itu. Halo, suaranya kok putus-putus ya? Ya, nama Alkitab itu dari mana sebenarnya, Bang? Anda tahu literasinya nggak? Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Karena kan di Indonesia Alkitab namanya Alkitab. Indonesia itu buku, Bang. Kitab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baru buku. Mana sih abang ini? Oh, Alkitab bahasa Indonesianya buku ya? Ih, buku. Kitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku. Oh, jadi kalau begitu. pakai al artinya satu buku. Itu kira-kira. Hah? Satu buku? Al itu kan banyak. Kok jadi satu? Ya, makanya jangan pakai itu, maksudnya kok pakai Bible, kumpulan buku-buku. Abang jelasin kok jadi ngawur. Al itu kok satu? Oh, saya yang ngawur ya kan Dito ya. Loh, katanya all, paham all nggak? Kalau all itu al kucluk bukan dua L-nya. Kalau all itu semua. Ya, banyak Alkitab. Nah, mending kok ke laut aja dah. Banyak kitab-kitab. Astagfirullahaladzim. L-nya cuman atu kucluk. Oke. Kalau kamu belum makan dulu sono. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fih. Dia ngaku dirinya salah langsung kabur. Iya, tapi kemarin dia itu sempat memang mau berdiskusi gitu loh. Tapi begitu, makanya efek dari pencerahan Gurunda tadi itu membuat orang makin nggak bener gitu loh. Orang Kristennya ini malah bingung semua. Jadi mau membantah atau mau mengikuti, udah itu aja sih. Jadi kalau mau membantah silakan naik, tapi kalau mau mengikuti ya udah tinggalkan yang nggak bener, cari yang baru, nggak harus ke Islam. Silakan cari yang lain, masih ada kok Hindu, Buddha, Konghucu, tinggal ke sana lah. Silakan. Kalau mau mengikuti, kalau mau membantah ya silakan naik. Dia nggak bisa bedain L-nya 1 sama L-nya 2. All sama al. Dasar serigala berkumis tipis. Emang ada serigala berkumis tebal? Ada ya? Serigala kumisnya tebel, lucu Bang Andi. Lucu ya, makanya tipis-tipis deh. Ya, Leonard, selamat sore Leonard. Oh, sudah ada ini Bunda Rahma ini. Gas Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda. Belum monitor Bunda Rahma. Laskar dari tadi menyimak, kira-kira Anda mengikuti atau membantah ini? Menyetujui atau membantah Laskar? Laskar, sebelum ke Leonard ini. Laskar. Oi. Halo, Bang Arif, selamat sore Bang. Halo Bang. Ya, dari tadi silakan mau membantah atau mengaminkan itu. Kalau mengaminkan ya saya rasa Anda perlu melakukan tindakan kan. Silakan. Bang, mohon maaf Bang, tadi saya sambil kerja Bang, masih kerja Bang. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain Bang. Izin belajar ya. biarin. Mohon maaf. Mohon maaf Bang. Oke. Leonard, selamat sore Leonard. Leonard, buka mic-nya. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Silakan, mau membantah atau mau mengikuti, mengimani, silakan. Semua yang disampaikan semua itu benar, sesuai sudut pandangnya. Benar, tapi menurut sudut pandangnya.
Berarti Karena itu sesuai ajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan di Alkitab, bahwa di akhir zaman akan ada guru-guru palsu dan akan ada muncul nabi palsu. Dan nabi palsu itu yang Bukan di akhir zaman itu, di pemahaman saat Kristen itu. itu berasal dari Arab. Di saat itu ada guru dan nabi palsu di saat itu. Bukan akhir zaman di situ. Di saat Sekarang itu sudah zaman akhir itu. Sekarang itu banyak guru palsu dan nabi palsu sudah muncul di abad ke-7. Siapa itu? Coba kau berani sebut. Siapa? Ya yang kalian imani itu. Oke. Siapa namanya? Biar Bang Hendi, biar saya terapi Bang Hendi. Saya punya tangan kanan dan tangan kiri lagi pegang strom. Lanjut ke 1 Yohanes 5. Nabi palsu Muhammad. Jangan dulu. Jangan dulu Bang. Jangan emosi. Santai. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa dunia adalah iblis. Anda percaya dalil itu? Semua nabi Anda percaya? Israel palsu. Jangan emosi dulu. Tidak, betul ini. Sudah dinubuatkan di Alkitab Jangan kami. emosi. Sudah dinubuatkan di Alkitab 1 kami. Yohanes 5 nomor 19. Mana mujizatnya? Sabar. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Jangan gila permanen. Jangan emosi. Jangan emosi. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Iblis sebuah hero kan? Betul? Membisikkan, membuat Al-Quran. Tunggu dulu. Penguasa dunia itu iblis. Pengajarannya itu dari goa itu. Kalau dari goa itu keluar jadi nabi ya hati-hati itu. Perlu dipertanyakan, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Oke. Baik. Iya. Oke, Tidak kami ada sudah dengar. saksinya. Saya juga Kami bisa sudah- bilang saya nabi keluar Kami sudah dengar pernyataan saudara. dari goa saya bawa ayat. Kami sudah dengar, Langsung kami saya sudah jadi dengar. nabi. Sekarang Di giliran luar Anda Israel mendengarkan tidak ada saya. nabi. Yang dari luar Israel itu semua nabi palsu. Di mute aja. Boleh dengarkan saya? Kita tidak sedang membahas nabi. Kita sedang membahas penyesat iblis. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Nah, di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Sekarang Di luar itu Israel palsu. sekarang menurut Yesus di situ itu abad ke-7 atau abad pertama? Silakan. Jangan emosi Bang, pakai ilmu Tidak kita. usah dipelintir, itu sudah jelas ciri-ciri semuanya. Ciri nabi palsu merujuk ke Muhammad. Oke. Akan berasal dari Arab, mati di raja. Oke. Itu menurut saudara. Sekarang saya bertanya, sekarang itu Semuanya menurut Yesus. Sekarang itu sudah terbukti nubuatan Alkitab. Sudah sekarang penguasa Buktikan dunia di yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Yang mati di raja. Mancing emosi dia banyak. Mancing emosi dia. Iya. Saya tahu dia gila, makanya saya tidak emosi. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, itu sekarang maksudnya sekarang abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Nah sekarang kalau dikatakan mana penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan pada zaman abad pertama? Baca Matius 28. Kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa dunia. Siapa itu? Siapa jadi penguasa dunia? Siapa? Iblis. Iblis. Berarti siapa yang menyembah iblis hari ini teman-teman? Leonardo. Hahaha. Masolang generasi. Lanjut.
Anak yang tadi ini nggak niat diskusi dia. Ya, Hirasi Tumor, selamat sore. Ya, selamat sore saudara-saudaraku. Kristen apa Muslim Bang? Kristen. Oh, Ya, silakan. mungkin sharing aja ya. Dengan Bang Juma ini kan, Bang Juma ini Muslim ya, kita Kristen. Pemahaman nama Alkitab aja bagi orang Kristen dengan Bang Juma ini udah sangat beda. Jadi kalau Alkitab itu kan bahasa Indonesia ya. Ada Ya, ini pemahaman bahasa Inggris Anda beda ini lagi, salah Holy cetak. Bible. Ya, Holy Bible. Coba Holy Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kitab suci. Nah, kitab suci. Jadi gini, gini Bang, sebentar apa Bang. Tunggu. Oke, Bang. Holy Bible apa artinya? Atau gini aja Bang, nggak usah berdebat mengenai apa namanya, apapun. Tepuk tangan dulu buat Bang Suma. Tepuk tangan dulu. Bahwa Kristen ini memang sudah menjalankan amanat Paulus untuk selalu mengelabui berpura-pura. Bang Juma jangan pemahaman isinya dulu Bang. Kita kan Agama Anda itu, kata Paulus, memang harus disebarkan dengan cara mengelabui. enggak, gini Bang, bagi kita Ya itu fakta. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladan. Paulus itu ahli di dalam mengelabui. Oh, ahli dia. Dia menjadi semua di dalam semua. Kepada orang lemah dia jadi lemah. Kepada orang kuat dia kuat. Kepada orang Yahudi dia Yahudi. Kepada orang Roma dia Roma. Wah, Paulus itu banget. gini Bang, kita Banget kan itu Paulus. Banget. terlepas dari siapapun yang ada di dalam kitab itu, kita adalah mau berhubungan dengan Tuhan yang benar, kan gitu. Ya harus suci, harus sunat suci. kalau mau berhubungan dengan Tuhan yang benar. Tujuan dari segi manapun, entah kitab manapun, intinya adalah kita mau berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang begini, Tuhan yang Anda maksud siapa? Apakah Tuhannya Yahudi Gini, Bang. mengizinkan? Tunggu sabar. Apakah Tuhannya Yahudi mengizinkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya dia? Jawab. Oke Bang, jangan kontennya dulu Bang, karena konten itu sangat luas. Berhubungan dengan Tuhan itu harus dalam keadaan fitrah suci kan? Apakah orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi untuk berhubungan dengan Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kontennya Bang. Kalau berbicara konten kan satu buku itu 100 tahun juga nggak bakalan bisa dicerna ya. Maksud saya gini Bang, sebentar. Tujuan agama itu adalah bagaimana kita itu mengerti karakter Tuhan yang kita akan sembah. Ya. Salah satu buktinya adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Perbuatannya adalah yang baik saja. Hanya itu saja. Kata Jadi, siapa? Kalau masalah pemahaman tentang bagi kita Tuhan itu adalah perbuatannya hanya berisi. baik saja menurut pandangan manusia. Gini, Coba Bang lihat Juma. Bahtera Nuh. Anda Jadi- lihat Sodom Gomora, hancur lebur dibuatnya. Makanya jangan kontennya dulu Bang. Gini Bang, bagi orang Kristen Anda ini ngomong apa? kitab itu adalah berisi sejarah, hukum. Ya itu Kristen itu pola agama Anda. Nggak usah Bang, nggak usah gitu. Nah itulah, Bapak kan Sekarang Bang Juma kita kan langsung bukan pokoknya Kristen, aja. Bang Juma kan Muslim. Jadi kita saling Pokok-pokoknya aja dulu, menghormati Bang. aja. Pokok-pokoknya aja dulu. Jangan Bang Juma menjas. Oh, kalau Alkitab ini begini-begini, sementara Bang Juma kan tidak beda pemahaman dengan cara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi nggak nyambung Bang. Oke. Gitu, jangan pernah menyalahkan orang yang mau dengan cara tertentu. Kita sebenarnya manusia itu adalah satu Tuhan. Dimanapun dari logika manapun tidak ada manusia diciptakan oleh Tuhan yang berbeda. Itu saja intinya. Ya, itu Gitu, betul Bang. itu. Tapi ada di antara kita yang menyembah bukan Tuhan, kan gitu. Kalau masalah itu salah sendiri. Inilah Bang. yang Jadi, kita bahas. itu Inilah adalah yang kita caranya bahas. masing-masing. Mau curhat di sini rupanya. Di warung kopi kalau mau curhat. Bukan mau curhat. Terus tetapi Bang apa? ini Semua yang seakan-akan ingin saya bahas Anda larang semua. Jadi mau apa? Kok mau curhat?
Mau dibayarkan utangnya? Enggak, karena sepertinya Abang Juma ini seakan-akan kita ini menjelek-jelekkan semua orang gitu. Tujuan kita apa? Siapa yang bilang menjelek-jelekkan semua orang? Ya, kan Abang bilang kan bahwa kitab yang kita anut itu adalah apa namanya penipuan palsu, entah aliran sesat. Itu tadi, dengarkan saudaraku, tadi Ya. saya ditipu, saya dikatakan sebagai penyesat dengan membawa orang itu 2 Petrus 2. Saya menguraikan isinya bahwa yang dibahas 2 Petrus 2 itu adalah agama Anda. Kok jadi saya? Nah, itu pembicaraan yang lain. Nah, saya mau bicara dengan Bang Juma yang tentang apa yang kita bicarakan aja mengenai Iya, makanya kitab yang jangan kita- bawa-bawa yang tadi kalau nggak mau kena smash. Gini Bang Baru ya. materi yang baru. Jadi bahwa kenapa disebut menurut Kristen itu adalah bahwa Alkitab itu bukan berarti semua firman Tuhan isinya itu semua adalah apa yang dikatakan Tuhan, bukan. Bagi orang Kristen Alkitab itu adalah berhubungan dengan makanya jangan yang sebut terjadi, Alkitab. apa namanya, Karena yang pengalaman disebut Alkitab orang itu, tentang Tuhan itu. Karena yang disebut Alkitab itu firman Allah. Nah, itu kan bagi orang Muslim, Bang Juma, Makanya bagi orang jangan pakai Kristen istilah beda. Alkitab karena itu punya Islam. Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Kalau Kata di negara siapa? lain kan bukan Alkitab namanya. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia? Kata siapa? Kitab itu bahasa Indonesia, Bang Juma. Kitab itu Nenekmu kiper. Kalau al itu al apa artinya al? Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Al. Iya. Kitab itu kan artinya adalah segala sesuatu Iya, kitab tulisan iya yang sekarang berhubungan al. dengan Tuhan. Al artinya bukan apa? berarti Dalam bahasa kalau- Indonesia kalau al itu isinya artinya adalah apa? semua Al itu perkataan bahasa- Tuhan, bukan begitu Bang Juma. Itulah apa namanya pemahaman dari orang Kristen. Jadi bukan semua segala dari A sampai Z yang ada di kitab itu bahwa itu adalah semua perkataan Tuhan, bukan begitu pemahaman kita. Makanya saya keberatan kalau surat kepompong itu disebut Alkitab. Paham? Lah, kata-kata itu kan milik semua manusia, bukan hanya milik Bapak, milik Nenekmu Bang Juma. kiper. Tak boleh kau menyebut nama Alkitab, boleh. Lidahmu Ya. boleh menyebut kata itu, tapi kau dudukkan Ya. pada perkara yang sesungguhnya. Ya itu kan urusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ini bahayanya kalau Anda ketika keciduk banyak alasan, tapi ketika saya berbicara tentang kebenaran Anda nggak terima, Anda sakit hati. Tapi Bukan Anda nggak mengatakan terima, ya tergantung orang kita gunakan apa. Bukan nggak terima Bang, kebenaran itu kan namanya juga keyakinan. Keyakinan itu adalah pribadi, ya. Bahkan Keyakinan anak Anda dan itu istri pun bermasalah. Bisa berbeda Keyakinan Anda itu keyakinannya. seibarat tumor yang menggerogoti tubuh yang sehat. Paham? Keyakinan Anda itu keliru. Tidak mengantarkan kepada kesehatan akal logika manusia, tapi mengantarkan kepada kebodohan dan penyesatan. Coba, dari mana dasarnya ketika Anda mengatakan buku yang Anda anggap suci itu tidak semuanya firman Tuhan, lantas Anda sandingkan dengan sebutan Alkitab? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu adalah kucing, sementara yang Anda lihat itu adalah ayam? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu Alkitab, sementara yang Anda sebut itu adalah surat-surat kepompong? Sakit ente kan? Harusnya Anda mengatakan buku suci, atau buku Lukas, buku Markus. Kenapa jadi Alkitab? Dan jangan pernah Anda melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang salah tanpa dasar ilmu. Jangan. Katakan aja, oh saya baru tahu loh Bang, kalau ternyata Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Maaf Bang ya, berarti ada yang harus diluruskan dari agama saya. Jangan Anda ngotot tanpa ilmu. Jangan. Kata Alkitab itu nama lain dari Al-Quranul Karim. Kenapa orang-orang pendiri Kristen di negara ini menggunakan kata itu? Untuk mengelabui supaya Bible itu oleh umat Islam yang awam bisa dipahamkan bahwa itu adalah firman Allah. Dipakai untuk menyesatkan orang. Dipakai untuk menipu orang Islam yang awam. Maka kata Alkitab diambil untuk dipakai mengajarkan
Biblos. Sama seperti kemudian ketika Anda memiliki sebotol cairan, isinya adalah air bekas cuci piring. Lalu kemudian Anda tutup, Anda bersihkan, lalu Anda tulis di luarnya Coca-Cola. Antara nama di label botol tersebut dengan isinya itu tidak sesuai. Lalu Anda ajarkan kepada orang lain dengan menyebut Coca-Cola ini adalah Coca-Cola sebagaimana isi Coca-Cola ini adalah, dan ini Coca-Cola yang adalah. Ketika Anda menjelaskan bahwa itu adalah Coca-Cola, maka Anda adalah penipu, Anda adalah penyesat. Ketika Anda mengatakan sebagaimana di dalam Alkitab Yohanes 7, Anda sedang menipu. Itu bukan Alkitab. Itu buku biasa yang menjadi catatan orang-orang yang kebetulan saja lolos pada saat Muhtamar Konsili. Kebetulan aja lolos sehingga dia tidak masuk ke dalam daftar buku-buku apa namanya itu? Kok saya jadi lupa? Kitab-kitab apokrifa yang disembunyikan tuh. Itu saudara. Jadi ketika Anda mengatakan air bekas cuci piring ini adalah Coca-Cola, Anda adalah penyesat, Anda adalah pembohong, Anda adalah planos. Dan itu yang dianut secara adat istiadat pengajaran Paulus. Coba Anda lihat di Filipi 1:18. Berkaitan dengan Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara bohong, tipu muslihat, dengan cara-cara palsu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Propasis, berpura-pura, mengelabui. Tuh, itu pola yang dipakai Paulus di dalam mengajarkan agamanya, ajarannya kepada orang-orang. Kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Romawi ngaku Romawi, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Apa maksudnya seperti itu? Nah, itulah namanya penyesatan. Serigala berbulu domba. Jadi begitu saudara, ini bukan masalah saya salah di dalam menjabarkan agama saudara, tidak. Saya mengurai isi kandungannya di dalam. Anda jemaat, Anda nggak tahu. Anda hanya mendengarkan khotbah di gereja saja. Anda tidak mendalami Bible Anda, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan kitabnya adalah Alkitab, itu sama halnya dia menunjukkan buah durian, tapi isinya adalah nangka. Dia menunjukkan kemudian sebuah karung, di mana karung itu tertulis pepaya. Begitu dibuka, isinya adalah kelapa. Itulah kitab kalian. Sekali lagi, Alkitab adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebuah ketetapan-ketetapan yang dikitabkan, yang muatannya adalah firman Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Alkitab. Sedangkan kitab saudara itu adalah catatan Lukas, catatan Markus, catatan Paulus. Kok bisa disebut firman Allah? Kan tidak mungkin. Maka haram hukumnya ketika Anda mengatakan bahwasanya Lukas itu tulisannya adalah Alkitab. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Siapa yang mengharamkan? Ya saya. Kenapa bisa mengatakan haram? Karena Al-Quran saya mengatakan fawailul yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu hanya sebuah buku yang ditulis oleh manusia-manusia yang kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal bukan. Hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungannya? Hanya supaya dapat bergelar rasul. Begitu saudaraku. Jadi sekali lagi, kami orang Islam itu dengan mendengarkan saudara Kristen mengatakan di dalam Alkitab kami itu kami mau muntah, cuman tidak ada tempat muntah yang bagus di Alkitab kami.
Sakitnya hatiku mendengarnya. Di dalam Bible, di dalam Biblika, tidak boleh kau sebut nama Alkitab itu, nggak boleh. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, tidak boleh. Silakan teman-teman, sini persiapan maghrib.